Hi guys, welcome back to my channel. Karena pada waktu itu aku masih berpikir bahwa aku bisa sukses dengan trading di binary option. Jadi ketika aku loss sebanyak itu, menurut aku itu sebagai suatu batu loncatan buat aku lebih sukses lagi ke depannya. Aku selalu ingat dengan kata-katanya Bang Indra Kents, dimana dia bilang kalau dia juga dulu udah rugi sekitaran 200 jutaan dan dia bisa membuktikan bahwa dia bisa bangkit dari kerugiannya itu. Nah, jadi menurut aku ketika aku loss 100 jutaan itu, aku masih positive thinking gitu, bahwa ternyata ya emang kayak gitu. Dan rata-rata juga para trader yang selalu menceritakan pengalamannya mereka, kayak Ko Erwin yang dibilang dulunya dia sales, abis itu dia bisa sukses di binary. Kemudian Indra Kents yang dia juga bilang kalau dia pernah jadi pengamen lah, terus akhirnya dia bisa sukses lewat binary. Doni Salmana yang dimana dia bilang dia cuma sampai lulusan SD, tapi akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia bisa sukses lewat binary option. Jadi di pemikiran aku bahwa kerugian aku itu hanya sebagai batu loncatan agar aku lebih sukses lagi ke depannya. Gak ada pikir aneh-aneh, yang dipikiran aku cuma belajar trading. Aku berharap banyak dan berharap banget bahwa aku bisa sukses lewat trading di binary option. Padahal kalau misalnya dipikir, aku nggak perlu takut buat ngelapor, ataupun aku nggak perlu takut buat bikin video yang menyatakan bahwa aku juga sebagai korban. Tapi pada waktu itu aku masih berpihak sama Indra Kents, karena aku mikirnya ya namanya juga panutan ya. Ketika kita udah mengidolakan seseorang, apapun yang dia lakukan, sekalipun orang udah ngejudge dia, kita tuh masih mikirnya bahwa dia itu baik. Setelah aku udah denger pemberitaan dari pihak A, B, C, D, aku pun mulai menyimpulkan ternyata kayaknya yang dibilang oleh banyak orang dan juga para korban itu emang bener kejadiannya. Akhirnya setelah aku udah berpikir panjang, terus habis itu aku juga ngeliat beritanya, terlebih yang dari pihak Bin Partner yang manajernya aku itu, dia udah ngeblokir aku kayaknya, atau mungkin WA-nya udah nggak aktif. Pokoknya pas aku ngechat dia kan mau nanyain soal berita yang sedang booming pada beberapa hari yang lalu, itu aku ngecek dia udah nggak pasang foto profil, dan pas aku chat ke dia centang satu sampai sekarang. Makanya aku mikirnya kayaknya aku juga korban sih. Maksudnya kayak gimana ya, kayaknya pemikiran aku tentang binary itu udah salah dari awal. Maka dari itu aku mikirnya juga udah salah sama teman-teman. Biar bagaimanapun aku juga udah nge-share video tentang trading di binary, jadi aku harus kasih tahu keadaan yang sebenarnya tuh seperti apa. Biar ketika kalian dengar berita tentang apa yang dilaporkan sama Indra Kents, kemudian juga aku speak up kayak gini, ya mungkin itu bisa membuat kalian lebih sadar dan lebih yakin juga bahwa ternyata dunia binary itu sekejam ini. Ketika aku upload video tentang trading binary yang terakhir itu, di situ aku masih berpihak sama Bang Indra Kents. Setelah aku udah denger beritanya, baru aku bikin video yang dimana aku menyimpulkan apa yang aku tangkap dari pemberitaan tersebut. Kesimpulannya untuk sekarang, pemikiran aku bahwa emang benar binary option itu adalah judi. Dan saran aku buat temen-temen, kalian udah gak usah berharap lagi buat balik modal, karena jujur posisi aku pada waktu itu juga berharap hal yang demikian. Makanya aku terus menerus trading, dan sampai sekarang pun aku belum balik modal sama sekali. Malah aset aku udah aku jual pelan-pelan. Aku berharap semoga dengan cerita dari pengalaman aku bisa juga membuka pikiran teman-teman yang dimana kalian masih positive thinking dengan binary option untuk stop. Tapi kembali lagi, keputusan itu ada di tangan kalian, terserah kalian mau lanjut atau enggak. Tapi kalau misalnya mau tanya dari saran aku saranin mending stop. Ada juga yang komen yang kasih tahu, katanya kalau misalnya dia tuh daftar bukan dari link afiliator, jadi langsung daftar ke pihak binomonya. Kalau menurut aku sendiri sih sama aja sih,
kalian mau daftar di link afiliator, mau daftar langsung di pihak Binomonya, itu nggak bakalan ngerubah bentuk candlenya, tetap hasilnya akan sama. Cuma ya emang bedanya kalau misalnya kalian di link afiliator itu bakalan dapat juga di afiliatornya dan di pihak Binomo. Tapi kalau misalnya kalian daftar hanya di Binomonya langsung, semua loss kalian bakalan masuk ke Binomo. Bedanya cuma itu doang. Bukan berarti kalau misalnya kalian daftar di link afiliator itu kalian bakalan dibuat loss. Enggak sama sekali. Candlenya tuh sama guys, nggak bisa diubah, nggak bisa diatur, emang udah kayak gitu. Dan ada juga yang bilang kalau mau untung daftar afiliator terus habis itu tradingin dengan daftar di link afiliatornya dia sendiri. Kalau saran aku sih mending kalian jangan coba-coba ya, karena pasti dari pihak Binomonya itu bahkan langsung kelacak akun kalian. Karena kayak aku yang waktu pertama kali di saat aku trading bareng teman-teman, itu kita pakai jaringan yang sama dan langsung ke detect di situ. Nah, di berikutnya itu aku mulai belajar kalau misalnya aku mau tradingin, aku nggak mau tuh yang namanya pakai wifi, aku pakai jaringan masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian masih berniat menjadi afiliator terus daftar sendiri di link itu, menurut aku sih mending nggak usah, karena cara-cara yang seperti itu udah aku cobain dan hasilnya tetap sama aja. Kalau misalnya kalian masih mau selamat, masih banyak kok pekerjaan yang lain, usaha-usaha yang lain, ataupun kalian bisa pakai uangnya buat trading di bagian yang lain. Jangan di binary option. Mungkin emang di binary option itu lebih menantang dan lebih kelihatan hasilnya. Kita dapat itu 85% dari hasil kalau misalnya kita menang. Tapi kembali lagi, resikonya juga besar guys. Kalau misalnya kita kalah, 100%-nya tuh langsung habis juga. Aku ingetin sekali lagi buat kalian, mending stop dan coba deh cari pekerjaan yang lain. Bersabar bahwa rezeki nggak bakalan kemana kok. Kalau misalnya kalian tetap terus berusaha, Tuhan pasti bakalan bukakan rezeki di tempat lain. Oke, see you on my next video. Bye bye.